Oke, baik, kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah teori akuntansi kita yang masih berbicara terkait dengan kerangka konseptual, melanjutkan dari apa yang kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Oke, karena kita masih berbicara terkait dengan kerangka konseptual, maka setting dari pemahaman yang kita siapkan untuk menerima materi ini masih sama, yaitu berbasis logika dasar dari orientasi yang harus dilakukan oleh akuntan ya, dalam menggunakan akuntansi. Sudah beberapa kali saya sampaikan selama kita kuliah di teori akuntansi ini, bahwasannya ketika kita menggunakan akuntansi nanti dalam kondisi real ya, karena saya berbicaranya itu kehidupan kalian setelah kuliah, itu benar-benar kita harus memahami akuntansi itu pada makna yang sesungguhnya. Ya, ini tak ulangin lagi, nggak apa-apa kalian bosan. Yang penting ingat terus bahwa akuntansi itu bukan, ya sekali lagi, bukan hanya sekedar sebuah alat untuk membuat laporan keuangan. Ya. Jadi kalau kalian masih memaknai akuntansi itu ya sebuah alat untuk membuat laporan keuangan, itu terlalu sempit ya. Coba kalau untuk gambaran lebih konkretnya itu lihat kembali di dalam struktur kemarin itu. Kan ada 6 aspek yang melingkupi akuntansi itu. Finansial itu hanya salah satu ya dari 6 aspek itu. Nah, oleh karena itu maka ketika memang kita akan menggunakan akuntansi, maka pemahaman kita harus sekalian secara komprehensif, secara menyeluruh. Mulai dari awal akuntansi itu ada, ya, awal itu pada saat kalian memulai, ya. Atau kalau misalkan memulainya itu pada saat kalian mulai bekerja, ya pada saat itu juga. Atau kalau kalian pada saat bekerja menemukan akuntansinya itu belum sempurna, ya berarti pada saat itu kalian harus memulai untuk menjadikan sempurna, walaupun bertahap. Ya, jadi pada saat itu, hingga nanti respon yang bisa kita gunakan sebagai sebuah feedback dari informasi laporan keuangan yang kita sampaikan. Ingat ya, jadi pemahaman kita tidak sekedar ketika kita mengerjakan soal akuntansi semasa kuliah. Ya saat ini memang masih kuliah, tapi tidak lama lagi kan harusnya. Orientasi kita yang kita pikirkan sekarang adalah realitas. Ya. Realitas dari penggunaannya. Jadi bukan lagi sekedar hanya menjawab soal ujian. Enggak boleh begitu. Mulailah dengan ketika nanti kalian harus membaca datanya. Karena bisa jadi beberapa di antara kalian menggunakan data sekunder laporan keuangan. Ya. Posisikan pada saat itu kalian adalah user. Ya, orang yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar informasi. Ya, informasinya untuk apa? Terserah sesuai dengan variabel yang kau pakai. Bayangkan juga, kalau sampai kalian itu tidak menemukan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan antar tahun pada perusahaan yang sama atau antar perusahaan. Seperti apa rasanya? Wah, kadang kan kecewa. Duh, saya itu sudah punya data cuma sedikit, sampelnya juga yang bisa digunakan hanya sedikit, itu pun datanya nggak lengkap, itu pun datanya nggak sesuai dengan apa yang saya cari. Rasanya kan gelo gitu ya, kecewa. Nah sama, ketika kita menjadi user merasakan sesuatu yang tidak enak pada saat kita menemukan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita cari, baliklah itu manakala kalian menjadi countingnya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena si accounting itu tidak terlalu
detail dalam memahami siapa user yang nanti menggunakan laporan itu. Atau kalau nggak begitu, si accounting yang membuat itu tidak sepenuhnya mampu untuk mengikuti standar akuntansi yang harusnya digunakan. Atau bahkan kadang tidak pakai standar akuntansi. Hanya warisan turun-temurun aja polanya. Nah, ini ya penyebabnya ini. Makanya kalian semua lulusan S1 harus mampu untuk minimal memulai adanya perubahan semampu kalian. Mungkin mampunya cuma ngomong tok, ya nggak apa-apa, ngomong aja. Yang penting omongannya itu berbobot, ya, berbobot. Artinya berbobot itu ada dasarnya. Jangan sampai ngomong ya nggak berdasar. Ya. Ya, kalau nggak berdasar ya celaka itu nanti. Nah, oleh karena itulah maka kenapa sih kita belajar teori? Nah, di sini loh. Bagi yang memang masih belum bisa nerima saja teori ini gawe apa sih? Ya itu ya. Mau belajar teknis sih loh, laporan keuangan tadi loh. Ngapain tetap belajar teori-teori segala? Bingung noai. Ya. Nah, ini berarti hatinya belum nerima. Enggak. Apapun yang nanti akan terjadi, ya. Saya yakin suatu ketika pasti akan terjawab oleh sebuah teori dan tidak terjawab oleh sebuah teknis. Karena teknis itu sesuatu yang sifatnya mati, gitu ya. Ya itu aja, gitu-gitu terus, gitu ya. Tapi kalau teori itu kan sains kan berkembang terus. Apalagi kalau kita nanti masuk di dunia akademisi yang memang tugasnya mengembangkan sains, accounting science. Ya, sebenarnya kalau ada waktu saya mau cerita sih perkembangan akuntansi saat ini itu sampai mana. Jauh sekali. Apa yang saya sampaikan di sini, wah itu belum ada apa-apanya sebenarnya ya. Tapi kalau mau saya sampaikan semua waktunya ya nggak memungkinkan. Jauh banget ya akuntansi itu sekarang. Jauh sekali. Bahkan suatu ketika akuntansi itu nanti saya rasa mampu untuk mengakomodasi nilai budaya lokal. Sehingga bisa jadi nanti akuntansi itu ada adjustment terkait dengan karakter individu di tempat di mana dia berada. Sehingga nanti adjustment-nya di Surabaya bisa saja adjustment-nya itu beda dengan yang di Ponorogo. Beda lagi nanti kalau di luar Jawa. Nah, seperti itu. Nah, tetapi itu semua sebenarnya kan hanya merupakan suatu pola supaya apa sih? Supaya informasi itu mampu diterima oleh mereka yang memiliki multiple culture, ya, multiple culture. Nah, tetapi kalau akuntansi nanti bergerak ke sana, maka jangan lagi berharap, jangan lagi berpikir bahwa akuntansi itu masih dalam koridor akuntansi keuangan. Oh tidak, sudah pecah gitu ya. Sebagaimana pecahnya akuntansi keuangan itu dengan akuntansi syariah. Sebagaimana pecahnya lagi dengan akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Ya mungkin sudah kalian pernah tahu semuanya itu. Ya, saya contohin yang kalian sudah pernah tahu aja deh. Padahal itu nanti pecahnya itu nggak karu-karuan banyaknya ya. Nah terus kalau gitu saya gimana? Ya memilih, ya memilih mana yang memang bisa kalian pakai. Nah, jangan memilih apa yang nggak bisa kalian lakukan, jangan. Ya. Nanti panjang waktunya. Nah, kalau memang kalian itu bisa memakai akuntansi keuangan dan memang itu yang dibutuhkan di tempat di mana kalian itu bekerja, ya sudahlah. Ya, sudahlah. Nah, yang penting benar-benar mampu untuk digunakan. Ya. Nah, pengantar saya ini sekali lagi kita pakai untuk memahami kerangka konseptual yang memang menjadi framework, ya, framework dari accounting secara menyeluruh. Ya. Karena kalau kalian melihat sisi kerangka konseptualnya itu kalian melihat akuntansi itu secara utuh.
dalam posisi tidak sekedar hanya pada laporan keuangannya saja, tetapi utuh mulai dari apa sih maksud adanya akuntansi itu hingga bagaimana kita memanfaatkan informasi yang menjadi umpan balik dari pihak yang menggunakan akuntansi itu. Oke. Nah, oleh karena itu coba kita akan lihat dan kita sandingkan antara semua ketentuan yang ada di dalam PSAK dengan referensi yang menjadi rujukan dari PSAK itu sendiri, yaitu FASB. Ya. FASB, Financial Accounting Standard Board, itu adalah sebuah standar akuntansi yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Amerika. Ya. Karena kita bicara keuangan, di mana keuangan itu memang cenderung sekuler, ya kan? Maka berkembangnya memang di negara-negara sekuler. Ya. PSAK itu hampir merupakan kloningan dari FASB, tetapi dengan menyesuaikan kondisi-kondisi sesuai dengan keberadaannya yang ada di Indonesia. Ya, penyesuaian. Nah, oleh karena itulah nanti ya pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan geret PSAK yang berbasis FASB ini, ya kita geret menuju sebuah standarisasi akuntansi baru yang sekarang itu mulai digunakan secara internationally, ya, yaitu standar akuntansi keuangan, ya, IFRS, International Financial Reporting Standard. Ya, tapi nanti aja deh dulu. Sekarang kita pahami dulu struktur dari PSAK dan FASB. Nah, bicara terkait dengan struktur, sebelumnya kita refresh dulu cara berpikir kita. Bahwa akuntansi itu ada pada saat memang kita sudah seharusnya menyampaikan pengelolaan keuangan kita ini kepada pihak eksternal. Tujuannya bukan untuk pamer, tidak ya tentunya ya. Tujuannya hanya untuk memberikan informasi bahwa keberadaan dari usaha kita itu mampu untuk berbuat seperti apa secara finansial. Nah, sehingga di situ ada rangkaian proses kan dalam menyajikan laporan keuangan yang nanti mengakomodir kepentingan pihak internal sebagai pihak yang mengelola dan pihak eksternal sebagai pihak yang memberikan investasi. Nah, seperti itu. Tapi fokusnya itu bukan internal, karena internal itu kan setiap saat memang menjadi tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan kegiatan itu. Akuntansi itu nanti menjadi sebuah salah satu elemen yang akan melihat kinerjanya. Tetapi yang menjadi fokus utama adalah pihak eksternal, karena memang pihak eksternal tidak terlibat langsung ke dalam usaha kita. Dia tidak tahu. Sehingga biar tahu, maka diberi informasi dalam bentuk laporan keuangan. Tetapi kita harus kenal bahwa pihak eksternal itu di luar sana itu sangat majemuk. Ada banyak faktor nanti yang akan masuk sebagai faktor yang mempengaruhi bagaimana akuntansi itu ketika sudah nyampe di sana. Nah, karena kita tahu bahwa di sana ada beberapa faktor yang mempengaruhi, maka ya hati-hati gitu ya. Ada faktor sosial yang mana ditentukan oleh sebuah struktur sosial yang ada di masyarakat. Ada faktor ekonomi yang nanti akan berpengaruh terhadap sumber dayanya. Ada faktor hukum yang nanti akan berpengaruh pada bentuk laporannya. Faktor politik yang harus mengakomodir kebijakan-kebijakan dari Kementerian Keuangan misalnya. Atau bahkan faktor agama. Supaya kita bisa melihat etis atau tidak etis. Itu disampaikan. Nah, kalau sudah demikian, sekarang bagaimana kita membuat konsepnya? Kalau konsep teknisnya itu ya tetap harus berdasarkan dari PSAK. Apa yang disampaikan ini adalah
hal yang harus kita waspadai manakala nanti ada feedback seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, gimana? Oh, ternyata itu adalah faktor sosial yang paling berdampak sehingga nanti ada feedback dari faktor sosial. Nah, kita menyikapinya gimana? Nah, kalau kita tidak mengetahui faktor yang menyebabkan adanya feedback, maka sikap yang akan kita berikan pasti salah arah. Ya, salah arah. Ya kalau salah arah, ya kalau ketahuan di awal, kalau ketahuan udah jauh kan, balik lagi, oh, jauh. Nah, oleh karena itulah maka supaya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, maka kita harus sadari bagaimana nanti akuntansi itu harus kita arahkan, harus berkembang. Kalau sementara ini kita pahami bahwa akuntansi itu hanya cara untuk membuat laporan keuangan, just a tool tadi. Berarti kita hanya memaknai dari aspek kuantitatif saja. Ya, dari aspek kuantitatif, dari sisi kuantitatif. Ya. Padahal orang itu kan tidak sepenuhnya hanya mendasari keputusan pada angka. Ada banyak aspek juga dari sisi non kuantitatif. Ya. Apa itu? Sebenarnya umumnya di aspek non kuantitatif itu adalah aspek kemajemukan yang sering terjadi dalam dimensi sosial masyarakat, yaitu profit, planet, dan people yang kita kenal dengan nama 3P, three bottom line. Ya. Ya, itu di ilmu apapun kayaknya masuk itu ya, three bottom line itu. Ingat atau baru tahu ya nggak apa-apa lah. Ya nanti lebih jauhnya coba browsing ya. Sehingga hal-hal yang saya sampaikan kemudian saya belum bisa maksimal dalam menyampaikannya, tolong dicatat kemudian browsing. Nah itu pintar sendiri kalian. Ya. What's the meaning of the bottom line reporting? Ketika kita bicara tentang dimensi profit, itu artinya manusia secara sosial ekonomi pasti berpikir bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang menguntungkan. Sehingga dasar dari paradigma berpikirnya adalah prinsip dasar ekonomi. Gimana caranya kita melakukan sesuatu yang tidak terlalu besar, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang lebih dibanding apa yang kita lakukan. Nah, ini dimensi ekonomi. Dan semua manusia pasti berpikir dengan hal yang sama. Ya hanya faktor-faktor yang ada di lingkungannya aja yang kemudian menyesuaikan. Nah, karena faktor-faktor di sekitarnya itu merupakan sebuah environment. Ya, environment karena kita berada pada suatu konteks planet yang sama. Ya, kayak lagunya Scorpion, kalau sudah tahu, tapi ya lagu lama itu ya mungkin belum tahu. We are under the same sun. Kita itu berada pada di bawah matahari yang sama. Jadi kenapa kita kok jadi beda? Kita itu punya matahari yang sama, di bawah bulan yang sama, under the same moon. Ya. Artinya apa toh? Artinya kan segala sesuatu itu sebenarnya bisa kita kondisikan asal mempunyai cara berpikir yang sinkron, yang sama, yang seimbang. Adanya suatu selisih itu gara-gara ada pemahaman yang berbeda. Maka ya jangan sampai mengatakan akuntansi saya tidak menyentuh hal itu. Oh salah, ya salah itu. Ya artinya nggak paham akuntansi kalau begitu caranya. Nah, karena apa ya? Karena memang akuntansi itu ada supaya orang yang memang berkepentingan di situ itu bisa memahami dengan cara yang sama. People-nya secara sosial. Sehingga diharapkan memiliki cara pandang yang sama. Kalaupun berbeda, itu gara-gara kepentingan saja. Ya. Oh, yang sana berani beli saham baru lagi. Oh, di sana tidak. Ya, karena dia lebih baik menahan diri. Nah, itu kepentingan saja. Tetapi kan yang penting informasinya sudah nyampe. Nah, ketika informasi sudah nyampe, mereka pasti akan membuat prediksi.
membuat analisis itu kan tujuannya adalah membangun prediksi. Ya. Nah, prediksi-prediksi itu biasanya lebih terpengaruh oleh sesuatu yang nampak, gitu ya, yang tangible. Misalkan di aset, bagaimana aset itu berkembang. Atau kalau misalkan nanti kita bicara terkait dengan teknologi, bagaimana implementasi teknologinya itu. Karena era saat ini kayaknya teknologi itu sudah mulai menjadi jembatan untuk menghubungkan perubahan peradaban. Nah, seperti inilah yang akan terjadi di dalam akuntansi. Sehingga suatu saat akuntansi itu juga tidak lagi sekedar hanya membuat debit kredit, membuat laporan keuangan, tidak lagi seperti itu. Akuntansi lebih cenderung pada bagaimana membangun proyeksi, ya, bagaimana membangun perencanaan. Nah, ini yang akan menjadi sebuah tantangan akuntansi ke depan. Tantangan sekaligus menjadi warning bagi kita semua bahwa akuntansi nanti akan bergeser ke arah itu. Ya. Jadi kalau saat ini debit dan kredit aja bingung, ya nggak tahu. Nanti ke depan bisa nggak lebih jauh mengikuti. Tapi biasanya juga masih bisa selama ada hal-hal yang memaksa kita untuk melakukan. Karena sesuatu itu menjadi bisa itu gara-gara karena sebuah keterpaksaan. Ya mungkin karena belum dipaksa oleh keadaan aja, jadi kita masih menikmati zona nyaman gitu kan. Tapi kalau sudah dipaksa oleh keadaan, sudah mau nggak mau ya zona nyaman harus kita tinggalkan dan kita ya bisa memperoleh zona nyaman yang lebih nyaman lagi. Nah, oleh karena itulah maka mulai saat ini sebenarnya penting sekali kalian mulai memahami standar akuntansi. Coba saya nggak tanya untuk dijawab secara lisan, tapi tolong jawab dalam kata hati. Secara jujur, dari semua yang ikut kuliah saya, siapa yang belum pernah memegang yang namanya PSAK? Pegang aja lah, wes. Ya, wes, dibatin aja, wes. Dibatin aja. Karena di Podokaro saya itu sudah Islam sekian puluh tahun, tapi belum pernah buka yang namanya Al-Quran. Podokaro ngono kuwi lho. Ya. 5 meter aja loh Pak, belum pernah. Sudah, ya, harus insaf ya, harus insaf. Segera. Ya, bagaimana akuntansi itu bisa kalian pahami kalau kalian itu tidak pernah memahami akuntansi itu sendiri. Ya. Coba deh, mulai bertaruh dengan yang namanya standar akuntansi. Ya, kok yang apa sih standar ini? Isinya apa aja sih? Ngatur apa sih? Nah, seperti itu. Sayangnya mahasiswa akuntansi jarang banget, ya ada tapi nggak banyak ya, jarang banget yang menggunakan standar akuntansi itu dalam sebuah penelitian. Jarang sekali. Ya, adanya adalah faktor-faktor sosial. Ya, nggak banyak bedanya kalian itu dengan jurusan-jurusan manajemen, ya, jurusan-jurusan ekonomi pembangunan. Nggak banyak bedanya. Paling hanya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Aduh, sayang sebenarnya ya, sayang. Tapi rata-rata itu berpikirnya atas nama kemudahan, ya, mudah untuk mengerjakan dan cepat selesainya, kayak lulus. Pertanyaannya adalah, wis lulus, apa terus kayak nyaman, gitu loh ya. Padahal zona nyaman yang sesungguhnya itu bukan di situ. Zona nyaman yang sesungguhnya itu manakala kita sudah punya bekal, walaupun sedikit, untuk kita banggakan manakala orang bertanya bahwa kita itu apa benar berasal dari prodi akuntansi. Itu aja, zona nyamanmu di situ. Wah, nyaman banget rasanya ketika saya bisa jawab orang terkait dengan hal-hal yang ada di akuntansi. Zona nyamanmu di situ. Ya. Kalau zona nyamanmu itu kok percepat pada saat kuliah, waduh. Dan kalian merasa tidak nyaman manakala
harus berpikir, merasa nggak nyaman manakala harus mengerjakan tugas akhir yang sulit, ya. Waduh, nah itu kayaknya perlu dipikir lebih dalam lagi deh, ya. Supaya apa toh? Supaya memang ke depan kita itu benar-benar menjadi orang yang mampu melakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Karena nggak murah loh kalian itu di sini belajar akuntansi itu. Kalau nggak kepake kan eman. Nah, ini coba lihat. Karena memang standar akuntansi itu tujuannya untuk itu. Menghindari bias, salah interpretasi, ketidaktepatan, adanya suatu informasi yang ambigu. Kalau informasi itu nggak jelas, itu mesti sing gawe itu ora gawe standar. Tak wis. Apa mau gawe standar tapi kan terjemahannya nggak benar gitu aja. Kalau sudah seperti itu, informasi itu nggak bermanfaat, laporan keuangan juga nggak berguna. Karena apa? Nggak bisa dibandingkan, nggak bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi sih jadi, tetapi nggak ada artinya. Apa mau gitu loh, susah-susah buat, kemudian nggak digunakan. Nah, oleh karena itulah, maka akuntan sendiri, IAI sendiri, sebagai pihak yang memang bertanggung jawab terkait dengan pengembangan standar, itu tidak tinggal diam. Akuntansi yang sangat dinamis, itu diikuti dengan perubahan-perubahan dari standar akuntansi yang mengikuti dinamisasi dari masyarakat. Ya, misalkan Amerika dengan FASB-nya, ya, atau nanti kita melihat akuntansi secara internasional dengan IASC-nya, ya, atau IFRS, Indonesia dengan PSAK-nya lewat Dewan Standar Akuntansi Keuangan, masih di Indonesia terkait dengan hal-hal yang bersentuhan dengan laporan keuangan, Bapepam misalkan kalau untuk investasi, pajak misalkan kalau untuk tax. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan yang memang harus kita sadari bahwa mereka itu ada. Mereka itu ada. Jadi ketika kita memang menyadari mereka itu ada, maka kita juga menyadari bahwa akuntansi itu nanti suatu saat pasti akan berubah. Saat ini yang berubah adalah di pihak yang mengimplementasikan. Dimana kalau dulu itu murni proses akuntansi itu ditangani oleh orang, tapi sekarang sudah banyak yang ditangani oleh mesin lewat software. Ya, software jelas sekali disusun berdasarkan PSAK yang cocok, sudah mereduksi banyak orang, gitu ya. Paling countingnya cukup satu aja sebagai admin, ya, yang nanti tugasnya nginput, dan itu nggak butuh prodi akuntansi. Ya, lulusan SMK udah cukup deh. Atau jelek-jeleknya udah 3 lah, maksimal itu. S1 itu nggak di situ, posisi masuk S1 admin. Ya kalau untuk awal nggak apa-apa, tetapi kan setelah itu harus berkembang. Tapi gimana bisa berkembang kalau kemampuan kita itu tidak muncul di situ? Nah, udah enjoy aja, Pak, jadi admin, Pak, nggak oke masalah. Pokoknya kerja dibayar. Pagi datang, sore pulang, besok gitu, libur ya libur, dolan, ngurus keluarga. Simpel sekali hidupnya. Iya, simpel aja deh. Kalau semua orang seperti itu, mati deh akuntansinya. Iya memang ada pilihan namanya hidup, tetapi setidaknya coba dulu. Ya, kita tidak tahu Allah itu menganugerahkan apa di kita sebelum kita memakai. Dan kadang kalau Allah memang sudah menganugerahkan, tetapi kita tidak memakai, ya sudah dicabut lagi. Nah, seperti itu. Makanya kita usaha dulu. Kalau memang kita mampu, lanjut. Kalau memang nggak mampu, berusaha. Kalau tetap nggak mampu, berarti jalannya bukan di situ. Nah, ini. Oleh karena itulah, maka dinamisasi ini nanti akan menghasilkan banyak temuan-temuan baru. Standar-standar baru. Bahkan mencoba mengharmonisasikan akuntansi dari seluruh negara yang ada di dunia itu menjadi satu kesatuan. Ya, lewat International Accounting Standard itu. Ya, adanya riset-riset di bidang akuntansi, nah ini yang kemarin saya sesalkan di dalam skripsi itu. Padahal kalian itu sebenarnya dikasih kesempatan untuk skripsi itu
sekali seumur hidup untuk mencoba ya mewarnai yang namanya dinamisasi counting. Mewarnai. Kalian akan bangga loh. Kalau ya walaupun warnanya itu cuma satu titik di kertas putih gitu ya. Kayak semut berjalan di tembok gitu. Enggak apa-apa, yang penting kan ada warna. Enggak usah minder. Nah, tetapi harus menyentuh pada materi akuntansi. Nah, siapa tahu memang walaupun itu kecil, tapi nanti ada orang lain yang menganggap itu adalah sebuah bahan untuk dikembangkan lagi. Orang lain mengembangkan lagi, orang lain nggak tahu nanti berapa turunan yang dimulai dari ide kecil kalian itu menjadi suatu hal yang besar, yang bisa mengubah tatanan dunia. Ya memang saya nggak tahu itu, tapi Allah nggak tahu. Dan bisa jadi itulah yang menjadi amal jariah kita, karena menjadi ilmu yang bermanfaat. Nggak akan ada putusnya ya pahalanya. Siapa sih nggak pengen seperti itu? Hanya karena kita memulai pada hal yang kecil, tetapi ternyata itu berkembang. Maka pilihlah sesuatu yang berpotensi untuk berkembang supaya menjadi amal jariah. Ya, siapa bilang orang counting itu masuk neraka? Oh, ntar dulu. Ya, masuk sih masuk, bentar aja ya. Paling hangat meletak terus baru keluar lagi. Ya, harapannya kan begitu. Nah, oleh karena itulah maka kontribusi kita itu sebenarnya tidak menunggu sampai kita itu bekerja dengan dunia akuntansi. Tetapi saat kita itu mulai aplikasi lewat media yang mungkin kita lakukan sebagai mahasiswa. Nah, manakala memang itu sudah kita upayakan dan kemudian itu bisa menjadi sebuah masukan bagi siapapun nanti yang membaca. Karena kalian kan tahu kan kalau laporan tugas akhir kalian itu nanti dipublish. Web itu publishnya ya. Jadi orang seluruh dunia itu bisa baca apa yang kalian tulis. Sepertinya di kita tidak terlalu menginspirasi. Sepertinya itu ya, karena kita saking jibeknya, saking judeknya ngurusi pembimbing gitu ya. Tapi gara-gara itulah akhirnya itu menjadi titik kecil yang akan dikembangkan oleh orang-orang yang merasa terinspirasi. Dan kalian nggak tahu orang dari belahan dunia mana yang terinspirasi dari apa yang kalian tulis. Tetapi jelas itu harus bau-bau akuntansinya itu ada. Ya kalau bau-bau akuntansinya nggak ada, baru lihat judulnya aja kan sudah nggak dipakai itu. Iya kan? Termasuk dalam menyusun standar. Siapa bilang kalau menyusun standar itu tidak pernah melibatkan opini dari mahasiswa? Oh, salah. Nah, Pak, paling mahasiswa yang pinter. Bukan. Mahasiswa yang mampu membaca situasi. Bukan yang pinter. Ya. Nah, oleh karena itulah maka sebelum kita mencoba memahami seperti apa nanti kita mampu memberi kontribusi, ya kita tahu juga kontribusi itu nanti akan digunakan untuk apa saja. Contoh untuk menyusun sebuah standar baru. Nah, lihat kan, kalau kalian mau jejer-jejer edisi-edisi dari PSAK itu ya antar tahun itu mungkin ketebalannya bertambah. Minimal jumlah PSAK-nya itu bertambah. Antar terbitan itu. Nah, bagaimana itu muncul? Ya karena ada beberapa langkah dalam menyusun standar ini. Mulai menentukan topik. Nah, topik inilah yang sebenarnya diinisiasi ya oleh sebuah karya-karya yang ya mungkin tidak terlalu fenomenal, tetapi mampu menginspirasi tadi. Ya, topik baru. Contohnya ini yang belum banyak berkembang tuh, akuntansi untuk UMKM lewat etap itu ya. Entitas tanpa akuntabilitas publik. Itu dikembangkan lewat situ. Kalian teliti etap misalkan. Oh, etap itu ada kelemahan di sisi apa? Oh, di sini. Harusnya bagaimana? Oh, begini. Waduh, sudah. Apa yang kalian tulis itu tadi akan menjadi sebuah inspirasi. Dan kalau memang itu menginspirasi dan itu bisa dikembangkan, pengembangan berikutnya itu akan menjadi sebuah topik dalam sebuah standar baru. Oh, kalau begitu etap itu harus disusun ya. Etap syariah bisa enggak? Nah, seperti itu misalnya.
Nah, dan yang lanjutin memang sudah tim yang sudah mapan ya, tim riset, ya, hasil riset, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kalian pengen tahu, dari hasil-hasil riset itu nanti akan menjadi yang namanya draft ya, oleh Dewan Standar tapi yang menyusun. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, DSAK. Namanya adalah exposure draft. Nah, kalau exposure draft itu sudah dianggap mapan, baru mengundang banyak kalangan yang nanti akan terlibat dalam penggunaannya, ya, untuk mencermati bersama. Namanya adalah public hearing, ya, public hearing. Nah, dari public hearing itu nanti ada beberapa masukan. Nah, masukan itu direvisi, ya, revisi baru disahkan. Nah, ini langkah-langkah dalam nyusun standar. Nah, siapa yang menyangka kalau opini-opini sederhana yang kita munculkan itu bisa menginspirasi. Nah, oleh karena itulah nanti standar pada gilirannya nanti akan berkembang juga. Berkembangnya di mana? Ya menginjeksi ke dalam standar kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi mewarnai seluruh kerangka itu dalam konteks warna yang jelas ya. Sehingga nanti akan menghasilkan standar akuntansi yang bisa diterima oleh semuanya. Atau disebut dengan nama apapun. Ya, atau bahasa aslinya GAP ini ya. Generally Accepted Accounting Principle. Ya. Kenapa? Semua sudah menerima dalam konteks yang seragam. Nah, hal ini sebenarnya tidak kok dimulai pada IAI ketika mau membangun PSAK, tidak. Zaman FASBI dulu, ya lewat APB-nya itu sudah melakukan hal seperti itu. Ya, dan pihak-pihak yang terkait juga tidak beda jauh dengan yang kita lakukan di Indonesia. Ya, ada SIC. SIC itu kalau di Indonesia kayak Bapepam tadi. Ya, mungkin ada pajak juga. Atau mungkin auditornya ya. Ya, pemeriksaan keuangannya lewat lembaga ICPA-nya. Ya, American Institute of Certified Public Accountant. Jadi kumpulan dari para akuntan yang tersertifikasi menjadi seorang akuntan pabrik. Ya, ini nanti akan terus berusaha untuk mencoba mengembangkan akuntansi itu menjadi benar-benar bisa digunakan. Ya, kalau kemudian kita lihat siapa saja yang menjadi orang-orang penting di dalam bidang akuntansi, ya ini baca aja deh ya. Siapa tahu ini menginspirasi kalian untuk masuk ke sana. Cari lowongan itu ya bukan di tempat sekelas UMKM. Ya. Coba cari lowongan di IAI, gitu ya. Di kantor IAI. Nah. Ya jangan pesimis dulu, kan kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok sebelum kita mencoba. Oke, nah siapapun itu orientasinya sama, yaitu membuat akuntansi itu berjalan sesuai dengan koridor yang seharusnya. Nah, seperti kemarin ketika di conceptual framework sudah saya bahas, ini saya ulang lagi. Supaya apa? Supaya melekat benar bahwa apapun yang ada di dalam bidang akuntansi itu tentunya harus mewarnai dalam seluruh kerangka yang sudah ditentukan. Kerangka ini apa? Karena ini sudah sesuai baku. Ya, yang bisa berubah itu hanya implementasinya saja. Oleh karena itu, ini wajib untuk kita pegang teguh. Supaya kita punya gambaran bahwa ketika memakai akuntansi, itu ada sebuah mekanisme yang melekat pada masing-masing koridor kerangka teorinya. Yang pertama adalah tujuan pokok dari akuntansi itu. Sehingga ketika kita menyusun laporan keuangan, kita harus tahu dulu siapa yang nanti akan menggunakan. Yang kedua, ketika bicara terkait dengan konsep dasar pelaporannya. Tadi saya katakan, bisa saja akuntansi itu berkembang ke arah akuntansi budaya, akuntansi syariah, akuntansi pajak, akuntansi pemerintah. Karena dimulai dari tujuan dan melihat karakteristik usernya. Karena karakteristik user itu nantilah yang kan
menjadi dasar untuk membangun karakteristik mutu informasi dan isi dari laporan keuangannya. Nah, jadi jangan salah arah. Kita sadar, oh kita ada di sektor publik nih. Ya jangan membuat akuntansi keuangan. Karena di situ tidak ada profit. Nah, ya ini kembali kok pengertiannya sama dengan yang kita bahas minggu yang lalu. Nah, oleh karena itu di tingkatan kedua ini harus kita pahami. Tentunya tingkatan kedua itu ada ketika tingkatan ketiga itu sudah kita pahami dengan benar, yaitu pedoman dalam pelaksanaan. Mulai asumsinya, prinsipnya, constraint-nya atau kendalanya, yang mana itu bisa kita baca di sini nanti. Tujuan di tingkatan pertama itu berarti akan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi user untuk mengambil keputusan. Nah, itu seperti apa kondisinya? Kita petakan dulu. Ya. Kemudian memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Karena ada feedback tadi. Maunya apa? Ayo coba kita munculin. Nah, kemudian kita laporkan supaya terlihat apa yang sudah kita upayakan. Dan kita berikan penjelasan di dalam JALK. Ya, terkait dengan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan, metode depresiasi yang dilakukan, FIFO, LIFO, atau metode persediaan lain yang kita pakai. Nah, ada di situ, di JLK. Ya. Nah, itulah nanti yang kemudian harus kita lakukan supaya karakteristik kualitatif yang semula tidak kita sadari keberadaannya, jadi bisa kita tangkap. Kalau ini sih sebenarnya tergantung dari kita mencoba untuk memaknai isi ya. Coba deh ketika membaca laporan keuangan itu kalian berpikir, laporan ini relevan enggak ya? Nah, untuk bisa memahami bahwa itu relevan atau tidak, maka ada 3 faktor. Misalkan ya, ini yang simpel aja ya. Yang simpel aja. Yang pertama, dia bisa dipakai untuk membuat sebuah proyeksi. Coba cari metode proyeksi apapun itu. Kemudian masukkan sesuai dengan rumus proyeksi itu. Kalau data di situ itu ada, berarti bisa. Nilai feedback. Feedback itu adalah umpan balik yang nanti bisa memberikan masukan ke kita terkait dengan kelebihan atau kekurangan informasi yang kita sampaikan. Ada enggak? Tepat waktu. Ya, sesuai enggak waktu pelaporannya dengan waktu penyerahannya. Ya, kalau memang ketiganya itu bisa kita temukan, oh relevan. Anda juga begitu. Bisa diuji enggak? Diuji itu gimana maksudnya? Diuji itu artinya bisa dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Misalkan kita rasiokan. Bisa enggak dirasiokan? Ada loh ya laporan keuangan itu ketika dicari datanya untuk dibangun sebuah rasio itu enggak ada. Ada itu. Ya. Nah, semoga kalian ada yang menggunakan rasio untuk penelitiannya dan memakai data laporan keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Pasti nanti akan kalian nemuin, oh iya, perusahaan ini kok nggak bisa ya dirasiokan. Nggak ada ya tak golek ya nih, laporannya. Berarti dia nggak punya daya uji karena nggak bisa dibandingkan. Netral. Netral itu artinya ini memang laporannya terstandar, tidak mengarah kepada suatu maksud dan tujuan tertentu. Jujur, nah, ya memang sulit ya kita mengenal jujur atau netral itu dalam sebuah data sekunder. Sulit, tapi setidaknya kita lihat aja lah, catatan atas revisinya, catatan atas revisi yang terjadi pada laporan tersebut. Kalau memang tidak terlalu banyak revisi, berarti memang dia disajikan dengan jujur. Nah, relevan, handal, daya banding, konsisten, itu karakteristik mutu. Jadi, untuk bisa disebut bermutu itu jika memenuhi karakteristik-karakteristik yang ada di dalam kualitatif, justru kualitatifnya. Bukan berarti kemudian ketika labanya itu naik, kok laporannya bermutu.
Oh, ketika asetnya gede, oh berarti laporannya bermutu. Oh, enggak. Karena mutu tidak dilihat dari situ. Mutu itu dilihat dari karakteristik mutunya. Kalau memang karakteristik ini terjadi, bisa terwakili, berarti dia bermutu. Semakin banyak yang terwakili, semakin bermutu. Ya, mutu quality secara primary atau mutu quality secara secondary. Ya, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, itu semua ada di tingkatan kedua. Ya, di tingkatan ketiga tadi. Bagaimana nanti kita membuat asumsi, bagaimana membangun prinsip, dan memahami adanya constraint atau kendala. Ini sudah kita bahas minggu yang lalu ya. Nah, sekarang kita coba, apakah di FASBI juga begitu? Prinsipnya sama ya. Karena memang FASBI itu sendiri melakukan suatu sistem yang mengarah ke tujuan, dasar, sifat, dan fungsi atas akuntansi itu sendiri, yang memang tujuannya adalah menyajikan laporan untuk pihak luar. Sama. Oke, berarti memang FASBI sudah sama dengan BSAK. Kemudian dalam konseptual framework dalam FASBI itu sendiri, sama, ada 3 tingkatan juga. Tingkat pertama ada tujuan, tingkat kedua ada konsep dasar, tingkat ketiga ada konsep pengakuan dan pengukuran. Nah, masing-masing tertuang di nomor SFAC-nya. Ya, FASBI itu isinya SFAC ya, dan Statement of Financial Accounting Concept. Ya, SFAC namanya. Itu kalau di Indonesia gini, FASBI itu adalah SAK-nya, ya. SAK-nya itu FASBI. Ya. Tapi kalau di Amerika, FASBI itu juga termasuk organisasinya, gitu ya. Ya, termasuk organisasinya. Nah, dia menerbitkan standar yang namanya FASBI juga. Nah, FASBI itu isinya ada SFAC dan SFAS. Ya. Statement of Financial Accounting Concept. Ya. Kalau SFAS sama, Statement of Financial Accounting Standard. Ya. Artinya yang C itu kalau di Indonesia di PSAK mirip sama itu exposure draft gitu ya. Nanti disahkan menjadi SFAS, ya, Financial Accounting Standard. Nah, seperti itu. Tapi setidaknya sudah termuat lah dalam konseptual framework-nya. Nah, ini statement 1, 2, 6, 4, 5, 7, itu semuanya bicara tentang karakteristik kualitatif dan kesesuaian dengan kualitas informasinya. Ya. Oke, nah, just to know dulu ya. Oke, balik lagi dari konseptual framework. Nah, di sini memang seringkali harus selalu kita ingat bahwa memang menekankan pada aspek ini itu tidak lupa untuk bisa menyadari bahwa menggunakan akuntansi itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Kebutuhan supaya apa? Supaya laporan itu terstandar, bisa lebih berguna, koheren, konsisten. Siapapun yang membuat, nggak peduli, polanya pasti akan sama. Karena sudah terstandar. Nah, selama itu belum kita anggap sebagai sebuah kebutuhan, maka kita tidak tertantang untuk mencoba. Kita sudah butuh, ya sudah. Nah, dengan demikian, accounting itu hanya berproses pada sebuah jalur yang memang menjadi orientasinya. Ya, mengacu pada konseptual framework. Tujuannya apa? Memberikan informasi untuk apa? Untuk investor, kreditor, ya. Untuk menilai prospek arus kas di masa mendatang. Sebenarnya kalian itu sebagai accounting itu sangat dibantu oleh yang namanya investor sama kreditor sebagai feedbacknya, umpan baliknya. Kok bisa? Iya. Karena kalian bisa dengan mudah untuk membaca apa yang akan terjadi di masa yang akan datang melalui sikap dan sifat dari kreditur maupun investor. Dia menyikapi seperti apa? Kalau dia menyikapi positif, insya Allah proyeksinya di masa yang akan datang bagus. Kalau dia menyikapinya udah negatif, ya sudah, berarti kita itu agak surem nanti di depan. Kelihatan kok. Mereka itu sudah bisa menganalisis sebelum kita melakukan. Bukan mereka itu dukun, bukan. Tetapi karena mereka memang bekerjanya seperti itu. Membangun analisis-analisis untuk mencoba membangun proyeksi-proyeksi baru.
Sehingga sebelum dia melangkah itu dia punya petanya, punya gambarannya. Nah, sehingga di situ nanti muncul gambaran sumber daya yang ekonomis dan berbagai potensi perubahannya tentunya. Ya. Nah, karena itulah maka ini tak ulangin lagi karena sama ya, bolak-balik di conceptual framework karena memang masih seperti minggu yang lalu. Konteks inilah nanti yang menjadi deskripsi paling lengkap dalam sebuah conceptual framework. Ya. Saya baca ya, minggu lalu sudah tak baca nol itu lah, elali yo, dibaca meneh gitu kan. Ya, kalau di level pertama kita bicara adalah tujuan siapa itu, the decision maker and their characteristic. Jadi karakteristik seperti apapun decision maker itu harus diberi sesuatu yang standar. Ojo kok oleh karakter kaya terus kayak dikai informasi ini, karakter sing ngono dikai informasi ini, wajib apa itu? Enggak standar namanya. Ya. User of counting information in the multiple karakteristik ya, diberi standar yang sama. Ya. Karena apa? Karena dengan begitu saja kita itu masih memiliki kendala yang wajib kita atasi. Materialitinya, cost dan benefitnya, nah ini loh yang sulit. Kenapa? Kalau sudah seperti itu kan nanti akan adjustment dengan lingkungan, adjustment dengan situasional. Nah, dan itu tidak akan bisa kita selesaikan manakala understandability-nya itu low gitu ya. Ya, pemahamannya itu rendah. Ya, pemahamannya rendahnya nggak nyampe tidak mikir rono. Ya terus ngono sapa sing mikir? Ya sing dhuwur-dhuwur kuwi, sing dhuwur sapa saiki? Yang dhuwur itu hanya orang yang mau berusaha. Sekali lagi bukan orang pinter. Ya, orang yang mau berusaha. Nah, di sini. Nah, kalau sudah seperti itu, tentunya ada sesuatu yang dapat kita ambil sebagai pervasive criterion ya. Apa itu? Decision usefulness. Ya. Bisa nggak laporan itu tadi dipakai untuk membuat keputusan yang bermanfaat? Nah, syaratnya apa? Ya kembali ke dua hal tadi. Relevan atau tidak? Reliable atau tidak? Ya, untuk relevan harus bagaimana? Ada ingredientnya, ya. Ada isinya, ya. Punya predictive value, feedback value, timelines. Untuk dikatakan reliable juga harus variability, representational faithfulness, netral. Di mana kesemuanya itu mewakili suatu hal yang sifatnya konsisten dan comparable. Udahlah, kalau dalam laporan yang kalian susun itu nanti memenuhi karakter-karakter seperti ini, ya kita balik lagi arahnya. Pasti laporan itu bisa dipakai untuk decision. Artinya apa? Orang sudah paham semua, understand. Sehingga konstrainnya kejawab, enggak kejawab. Cost benefitnya sudah bisa terpecahkan. Right reality-nya juga sudah mulai dikurangi. Sehingga dia mampu memenuhi ekspektasi dari decision maker. Oke ya, itu yang harus kita pahami dulu. Nah, kalau memang kita nggak mampu memahami secara bersama-sama, ya kita buat dalam bentuk tahapan-tahapan. Tahapannya kita bedakan aja, misalkan kita optimalisasi dulu untuk yang karakteristik primer. Ya, kita fokus dulu untuk mengembangkan itu, relevansinya, kehandalannya. Oke, kita kuatkan dulu di dua hal itu. Ya, strateginya begitu. Kalau karakter primer sudah kepegang, sudah bisa dikuatkan, masuk ke karakter sekunder. Oh, nanti dapat dibandingkan. Oh, bisa konsisten saja ya. Sehingga nanti unsur-unsur yang ada di laporan keuangan itu secara prinsip memang mampu untuk digunakan melakukan pengakuan dan pengukuran sesuai dengan standar yang benar. Ya. Nah, standar yang benar itu nanti pasti tidak meninggalkan beberapa hal ini. Sadar asumsi dasar yang digunakan. Ya. Namanya juga asumsi ya. Asumsi itu kan suatu evaluasi
validitas dari prediksi yang kita buat. Ceken, kamu boleh bikin prediksi kayak apapun, tapi ceken asumsinya. Asumsinya itu masih terjadi atau tidak. Kalau asumsi itu sedikit demi sedikit itu mereteli, hilang, ya tidak terbentuk, ya sudah, batalkan prediksi itu. Karena itu pasti nggak valid. Kok tok no way. Kalau kok tok no way, terus prediksi itu dipakai orang, kamu disalahkan. Ya. Kenapa? Ya karena dianggap membuat prediksi yang salah. Padahal yang salah bukan kalian, tetapi asumsinya yang memang tidak diupdate. Makanya sering-seringlah mengupdate asumsi ya. Nah, kalau memang ini masih terjaga, asumsinya itu masih bisa dipertahankan, masih berjalan, ya sudah, yakin deh. Ya. Nah, seperti itu. Prinsip dasar juga begitu. Ya, prinsip dasar itu ya hanya sekedar untuk memahami bahwa nanti kita melakukan seperti apa, gitu ya. Oh, historical cost, oke, berarti datanya ada data lampau. Pengakuannya kapan? Ya. Terus bagaimana hubungannya dengan cost and benefit tadi? Dan kendala itu tidak perlu dipermasalahkan sebelum laporan itu dipublish. Enggak usah. Ya. Hanya saja kita siap kalau nanti muncul kendala. Nah, oleh karena itu kita boleh menduga lebih dulu kendala yang mungkin muncul dari seksi apa. Ya, mungkin ke sisi dari keseimbangan antara cost and benefit tadi, materialitasnya, konservatifnya, praktek dalam realitasnya. Ya sudah, kita hanya siap. Oh, nanti kalau ini terjadi, maka kita bagaimana? Kalau ini terjadi, kita bagaimana? Kalau nggak terjadi gimana? Ya sudah, berarti nggak ada kendala di sisi itu. Ya Pak, gimana kalau muncul kendala lain? Ya sudah, saat muncul-munculnya kendala apapun, itu nggak jauh kok dengan kebermanfaatan laporan tersebut bagi pihak yang akan menggunakan. Ya sudah, dari situlah kemudian kita mampu untuk belajar. Ya, oh ternyata seperti ini kita ngatasinya begini. Dan itu nggak bisa diajarkan sama Pak Arif. Ya kan, nggak bisa. Itu hanya experience yang bisa mengajarkan, pengalaman. Nah, karena itu baru akan muncul manakala kejadiannya sudah ada. Nah, supaya muncul kejadian gimana? Ya kita harus berada di dunia itu. Supaya kita ada di dunia itu gimana? Ya kita harus menyiapkan bekalnya. Nah, supaya bekalnya siap gimana? Ya belajar dengan benar. Jangan tinggal tidur. Ya. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa kita bahas. Monggo, silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya oke dah. Berarti tidak perlu ada yang disampaikan. Ya, nggak apa-apa. Ya, monggo nanti kalau idenya itu baru muncul setelah ini, nah, seperti biasa saya selalu ngomong seperti ini. Ya. Karena ide orang itu kan munculnya nggak mesti sekarang. Jadi munculnya nanti. Semoga munculnya nggak 10 tahun ke depan. Tapi nggak apa-apa 10 tahun ke depan baru muncul. Ya, alhamdulillah masih ingat sama Pak Arif gitu ya. Nggak tahu kalian pada saat itu sudah ada di belahan dunia yang mana ya. Semoga jauh lebih baik dari saat ini. Oke, mungkin begitu yang bisa kita pahami di teori akuntansi. Insya Allah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan sedikit bermanfaat. Nah, untuk lebih bermanfaatnya kalau kita berani dan mau untuk berusaha bisa. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk kuliah kita. Jangan lupa untuk absen ya, bagi yang belum. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.